Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rizky Andro Putri. Untuk materi yang ketiga ini, saya akan memaparkan tentang penyebab terjadinya bahaya, gitu ya. Jadi kalau materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu sebenarnya bahaya, ya apa itu hazard. Hazard itu adalah sebuah potensi bahaya, di mana potensi itu kan belum tentu terjadi sebuah kecelakaan ya. Nah, namun berpotensi. Berpotensi itu maksudnya adalah berpeluang. Nah, adanya peluang itu pasti kan ada sebuah penyebab. Kenapa kok sampai adanya sebuah peluang itu? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang penyebab-penyebab terjadinya potensi bahaya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa di K3 ini ada dua pembahasan, yaitu ada dua kategori bahaya, yaitu safety hazard dan health hazard, di mana safety hazard ini yaitu bahaya keselamatan yang mampu menyebabkan terjadinya seperti kecelakaan, kemudian bencana alam, kehilangan properti, dan lain sebagainya. Yang kedua ada health hazard, di mana health hazard ini adalah sebuah potensi bahaya kesehatan, di mana akibatnya adalah terjadinya penyakit akibat kerja, kemudian bisa juga terpapar ya kesehatan lah ya intinya, kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang efeknya itu dalam jangka panjang, misalnya mata minus. Kalau mata minus itu kan nggak mungkin satu hari kita terpapar radiasi laptop, kemudian besok minusnya nambah kan ya. Jadi ada jangka waktu atau misalkan penyakit-penyakit lainnya, misalnya karena radiasi bisa mengakibatkan kita terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu adalah health hazard. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab potensi-potensi bahaya itu kenapa bisa terjadi. Di sini ada namanya teori domino. Nah, mungkin Bapak-Bapak tahu ya, ada namanya itu kartu domino nih, ini kartu domino. Jadi kartu domino itu ini diibaratkan kenapa sih kartu domino itu merealisasikan sebuah penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi kalau kartu domino ini oleh penggagasnya ini itu dijajar-jajarkan ya, ditata-tata secara berjajaran gitu. Kemudian apabila satu kartu domino ini di apa namanya disenggol gitu, maka yang lainnya juga akan jatuh. Nah, teori ini kemudian diadop dalam sebuah logika terjadinya kecelakaan. Jadi ada sebuah yang namanya lack of control. Lack of control itu adalah lemahnya kontrol. Lemahnya kontrol ini hubungannya dengan tim manajemen perusahaan. Jadi intinya kalau misalkan manajemen suatu perusahaan ini memiliki kesadaran akan K3 yang atau komitmen K3 yang kurang, malah akan berdampak terjadinya basic cost, akan terjadi indirect cost, bahkan pekerja juga akan mengalami kontak bahaya, dan akhirnya endingnya akan terjadi sebuah loss atau kerugian, atau dalam hal ini bisa kecelakaan kerja atau apa namanya pencemaran lingkungan, kehilangan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan kupas lebih detail tentang apa itu lack of control, basic cost, indirect cost, kontak bahaya, dan sampai losses itu sendiri. Nah, di sini ada secara penjelasan lebih detail. Jadi sebenarnya teori ini berasal dari Jerman di tahun 85. Jadi apa saja yang termasuk dalam lemahnya kontrol di sini? Di sini dijelaskan seperti contohnya ada program yang tidak sesuai. Jadi program itu misalnya ada sebuah perusahaan itu membuat program-program proyek atau program kerja, tapi namun itu tidak sesuai dengan kaidah keselamatan kerja. Kemudian standar juga tidak sesuai. Ini contohnya misalnya prosedur-prosedur kerja. Prosedur kerjanya sudah tidak expire, tidak lagi bisa diberlakukan karena mungkin peralatannya sudah ganti atau metode kerjanya sudah berganti. Kemudian kepatuhan pelaksana. Jadi memang biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki sebuah kebijakan yang sudah dibuat oleh atasan atau manajemen, namun sampai ke jajaran ke bawahannya, tingkat kepatuhannya ini belum bisa terrealisasi dengan baik. Nah, itu berarti bisa jadi karena pengawasannya tidak ada atau penilaian
penilaian juga nggak ada atas keberlakuannya sebuah peraturan ini. Kemudian ada namanya sebab dasar. Sebab dasar ini ada faktor perorangan dan faktor kerja. Itu ya, nanti lebih detailnya kita lihat satu persatu ya, Bapak-Bapak ya. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan yaitu namanya kontrol tadi. Kemudian yang kedua kita masuk dalam penyebab dasar. Di dalam penyebab dasar itu ada dua, yaitu faktor pribadi dan faktor kerja. Jadi kalau faktor pribadi ini hubungannya dengan kita sendiri sebagai tenaga kerja. Jadi contohnya misalnya kita bekerja tapi dalam kondisi kita memiliki kemampuan atau psikologi yang tidak layak. Misalnya, mohon maaf nih, misalnya terjadi kecelakaan yang tidak ada berhubungan dengan perusahaan. Kita lagi melakukan perjalanan di luar, kemudian kecelakaan, akhirnya kondisi fisik kita kurang sehat, namun kita memaksakan untuk bekerja. Nah, ini adalah sebuah faktor pribadi yang seharusnya tidak terjadi. Apabila ini dipaksakan, maka akan terjadi kecelakaan nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa dalam kondisi fisik yang kurang enak, kurang memungkinkan untuk bekerja, harusnya memang meminta izin kepada perusahaan atau meminta surat keterangan tidak sehat gitu kepada dokter. Kemudian secara psikologi juga enggak layak. Ini dalam artian memang mungkin udah di bawah tekanan, bisa jadi tekanan itu enggak melulu tentang pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Bapak ya. Jadi bisa juga mungkin ada masalah di rumah yang harus dibawa. Akhirnya pada saat bekerja itu jadi enggak fokus. Ya, nah, ini kurang baik juga. Apabila Bapak merasa kondisi seperti ini, harapannya pada saat memulai pekerjaan itu pikiran itu harus dikosongkan dan pikiran harus di-refreshkan dulu jadi supaya bisa fokus sehingga meminimalisir terjadinya kontak terhadap bahaya. Stres fisik, psikologi, stres mental, kemudian kurangnya pengetahuan harapannya apabila memang diberi tugas untuk melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan di mana pekerjaan itu adalah berpotensi bahaya dan Anda merasa tidak memiliki pengetahuan di situ, maka ada baiknya Anda menolak gitu. Atau akan lebih baik sebenarnya memang perusahaan memiliki peraturan apa mempekerjakan pekerja yang memiliki pengetahuan saja atau memiliki pengalaman sebelumnya, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan dengan eh, potensi bahaya tertentu. Itu memang agak bahaya ya apabila yang mengerjakan pekerja dengan pengalaman yang minim. Kemudian motivasi yang tidak layak, ini maksudnya motivasi yang minim. Jadi harapannya memang ya kalau kita tuh memang berangkat kerja itu harus dengan pikiran yang jernih, fisik yang sehat, dengan semangat gitu ya. Memang kalau secara teori gampang ya Bapak ya, namun pada kenyataannya kita menjalankan kehidupan sehari-hari itu pasti ada aja sebuah masalah atau bahkan up and down-nya semangat kita gitu. Makanya biasanya kalau di perusahaan nih ada 1 tahun sekali ada gathering gitu kan ya. Kemudian ada misalnya outbound bareng atau misalnya jalan-jalan bareng dengan teman-teman satu departemen atau satu perusahaan. Nah, ini memang suatu apa namanya metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan kembali motivasi pada pekerja. Karena apabila pekerja-pekerja ini dengan motivasi yang rendah, maka akan menurunkan produktivitas dalam bekerja. Bahkan yang paling parah adalah terjadinya kontak terhadap bahaya atau terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ini lebih besar apabila motivasi terhadap pekerja sendiri itu kurang. Kemudian ada faktor namanya faktor kerja. Faktor kerja di sini adalah contohnya adalah bahwa peralatan kita, bahwa peralatan yang kita gunakan atau lingkungan yang kita gunakan ini memang kondisinya harus yang benar-benar baik. Contohnya pada saat bekerja, apabila mohon maaf Bapak ini merasa memang eh, apa ya setiap harinya bekerja dengan kontak bahaya, harapannya bahwa ini bekerja dengan di bawah pengawasan. Jadi apabila terjadi sesuatu, itu penanganannya bisa lebih cepat. Kemudian ada engineering, pengadaannya juga harus memenuhi, adanya kurang peralatan nih harapannya tidak terlakukan ya. Adanya sebuah maintenance, ya maintenance secara rutin harapan saya juga selalu dilakukan di perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan manufaktur. Manufaktur di mana perusahaan manufaktur ini pasti tingginya potensi bahaya. Standar kerja, kemudian selalu menggunakan dan sebagainya.
Kemudian ada penyebab tidak langsung. Jadi ini namanya penyebab tidak langsung. Namun di dalam penelitian penyebab ini menyandang predikat tertinggi terjadinya kecelakaan. Yaitu yang pertama adalah perbuatan yang tidak aman atau dalam bahasa Inggrisnya unsafe action. Jadi Bapak-Bapak sekalian, seperti yang mungkin Bapak sendiri tidak sadar bahwa pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata perbuatan kita itu adalah perbuatan yang tidak aman. Contohnya, misalnya seperti yang ada tertera pada slide ini ya, gagal memperingatkan, gagal pengamanan, misalnya memakai APD yang tidak layak. Jadi contohnya, Anda tahu nih, ini ada APD, tapi Anda tidak menggunakan gitu, atau Anda menggunakan tetapi tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Bercanda pada saat bekerja, kemudian bekerja dalam kondisi mabuk itu juga tidak boleh ya. Nah, terus ada juga yang kedua adalah kondisi yang tidak aman. Jadi ini kondisi itu maksudnya adalah lingkungan kita pada saat kita bekerja. Itu adalah lingkungan yang benar-benar tidak aman. Contohnya misalnya kita bekerja dalam ketinggian lebih dari 2 meter. Nah, itu berarti kita juga bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Kemudian APD-nya kurang. Beda ya dengan kita tidak memakai dengan APD yang kurang. Kalau kita tidak memakai APD berarti namanya unsafe action, tetapi atau perbuatan tidak aman. Namun apabila kita tahu di situ ada APD, kita mau pakai, tapi APD-nya tuh nggak layak gitu. Nah ini maksudnya adalah unsafe condition atau kondisi yang tidak layak. Berarti memang kondisi peralatan atau kondisi lingkungan tersebut yang membahayakan bagi para pekerja itu sendiri. Contoh yang lainnya adalah kita bekerja di area yang kebakaran. Kemudian kita bekerja di area yang memang kebisingan tinggi. Kita bekerja di area yang dengan suhu yang tinggi atau suhu ekstrim. Nah, itu adalah kemudian bekerja pada penerangan yang tidak layak, ventilasi yang tidak layak, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kondisi yang tidak aman. Penyebab berikutnya adalah kontak. Jadi kita tidak akan terjadi kecelakaan apabila kita nggak kontak. Jadi memang kita harus kontak dulu dengan bahaya. Ya pastinya kalau Anda misalkan bekerja, pasti kita juga kontak ya. Kontak dengan mesin. Namun harapannya Bapak-Bapak sekalian ini paham bagaimana cara kita kontak. Namun kontak kita masih tergolong kontak yang aman. Kayak gitu. Contohnya misalnya kita jalan di area yang banyak sekali forklift. Ya kan, pasti kalau di area workshop itu kan pasti ada area-area yang aman untuk pejalan kaki dan mana area untuk forklift. Nah, harapannya memang kita tidak berjalan di jalan yang area forklift karena bisa mengakibatkan kontak terhadap bahaya yaitu tertabrak forklift. Seperti itu. Kemudian ada namanya kerugian. Nah, ini seperti yang saya bilang bahwa kerugian itu sendiri itu ada tidak melulu tentang manusia, yaitu tentang peralatan, ada material, juga lingkungan. Kalau manusia pastinya ya, kerugiannya ya karena kecelakaan, akhirnya kehilangan waktu kerja atau tangannya luka, kemudian kematian bahkan sampai seperti itu. Kemudian kalau peralatan nih peralatannya rusak, kemudian apa namanya tidak bisa digunakan kembali atau peralatan memang yang sudah terbakar ya akhirnya hangus. Kalau material ini bahan baku bisa terjadi kebakaran berarti kan bahan bakunya juga hilang tidak bisa digunakan kembali. Kalau lingkungan ini berarti tercemarnya lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, oleh karena itu eh, saya ingin bahwa sekalian setelah mendengarkan materi ini, Bapak bisa meninggalkan komen pada kolom komentar, beri contoh ya, beri contoh penerapan yang ada di perusahaan Bapak sekalian, dua contoh unsafe action atau perbuatan yang tidak aman, dan dua contoh unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman yang ada di perusahaan Bapak-Bapak sekalian. Tinggalkan di kolom komentar untuk sebagai absensi dan juga nilai untuk tugas pada materi yang ketiga. Terima kasih untuk hari ini, yaitu materi tentang penyebab terjadinya bahaya. Untuk materi detailnya, nanti
penyebab internetnya bahaya akan menjadi satu satu materi dengan pengendalian bahaya. Namun untuk pemaparannya saya buat sendiri-sendiri. Terima kasih. Selamat selamat bekerja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sehat selalu.